Baik, ini adalah analisis data untuk percobaan kedua, yaitu berjudul bandul sederhana. Nah, di dalam percobaan ini tujuannya adalah adik-adik bisa menentukan besarnya percepatan gravitasi bumi menggunakan persamaan osilasi bandul. Nah, sama dengan topik yang pertama, yaitu pada lembar kerjanya, maka harus dituliskan di pojok kanan atas, yaitu jenis praktikumnya. Kamu bisa tuliskan bandul sederhana gitu ya, bandul sederhana dengan nomor meja. Nah, nomor mejanya berapa gitu ya, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 gitu ya. Kemudian di sini diisi identitas. Nah, kemudian untuk analisis data yang bisa dituliskan di sini, analisis data bandul sederhana gitu ya. Kamu yang bisa tuliskan di sini yang pertama, dalam percobaannya nanti bagi yang mendapat bandul sederhana, mohon berhati-hati ya, percobaan ini akan sedikit lebih tricky dibandingkan dengan percobaan yang kedua topik lainnya ya, karena hasilnya sangat sensitif ini ya. Nah, untuk bandul sederhana ini, kamu percobaannya adalah mengikat tali ya pada statip. Nanti kamu akan mendapatkan statip gitu ya, statip di sini isi gini. Nah, kamu ikat talinya dengan beban di sini digantung gitu ya, bebannya sudah terikat pada ujung tali, talinya diikat. Saat mengikat tali gunakan di sini simpul hidup ya, simpul hidup supaya nanti gampang dilepas ketika selesai praktikum. Simpul hidupnya usahakan ujung ini dia tetap gitu ya, nggak mudah lepas ya ujung ini, tetapi nanti untuk mengikatnya pakai simpul hidup ya. Nah, kemudian nanti osilasikan dia atau getarkan dia, usahakan getarannya itu kamu mengambil sudut simpangan kalau tampak depan ya. Nanti sudut simpangannya jangan gede sekali ya, jadi gunakan sudut simpangan yang kecil, ini tidak boleh lebih dari 15 derajat ya, yang bagus ya, sehingga nanti berosilasi dia. Nah, di dalam osilasi ini nanti kamu amati ya. Nah, ketika osilasinya sudah agak stabil, maka kamu hitung untuk 10 kali getaran berapa waktunya gitu ya, gunakan stopwatch. Untuk lebih jelasnya nanti langsung coba dulu ya praktikumnya. Nah, di dalam percobaan ini, untuk namanya 1 kali getaran kamu menghitungnya begini ya. Jadi kalau kamu mulainya dari titik ini misalnya, titik ini, maka yang namanya 1 kali getaran, kalau Pak gambar dari A, B, nanti sampai sini balik lagi ke sini gitu ya, A, B, C, kemudian balik B, A, maka yang namanya 1 kali getaran adalah gerakan dari A, B, C, B balik ke A, itu namanya dihitung 1. Berarti kamu ngitungnya untuk 10 kali getaran adalah mulai dari sini, tekan stopwatchnya ya, dari titik A, seret 1 gitu ya, seret 2, seret 3, seret 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, baru di stopwatchnya. Nah, itu praktikumnya. Nah, kemudian untuk jawaban analisis datanya nomor 1, kamu gunakan panjang tali di awal itu sepanjang-panjangnya penggaris bisa ngukur ya. Jadi kalau Pak sarankan di wajib yang dibawa kan penggarisnya ukuran 30 cm ya. Tapi nanti usahakanlah pakai sepanjang-panjangnya penggaris bisa ngukur panjang tali ini ya. Jadi pakai berapa gitu ya. Nah, misalkan aja misalnya panjang talinya Pak pakai panjang tali misalnya L sama dengan Pak pakai 28 cm ya. Nah, ini diubah menjadi 0,28 meter kan gitu ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, lamanya waktu osilasi untuk 10 kali getaran atau N sama 10 gitu ya. Kamu tuliskan aja lamanya waktu untuk N sama dengan 10 gitu ya. Nah, kamu tuliskan aja sebagai T ya, T kecil ya, sama dengan misalnya berapa kamu dapatnya di stopwatchnya. Nah, anggap aja
saja misalnya 11 detik gitu ya, misal ini ya 11 detik. Nah inilah sangat tricky ya, kamu sedikit saja nanti tidak sesuai dengan hasil praktikum, maka hasilnya adalah sangat menyimpang jauh nanti ya. Nah nanti usahakan ini memang sesuai dengan hasil praktikumnya. Namanya waktu untuk N10. Nah sekarang untuk yang ketiga, periode osilasi bandul, kamu bisa tuliskan persamaannya. Periode osilasi, nah, kamu tuliskan sebagai T besar ya, sama dengan itu T kecil per N. Berarti kamu dapatkan 11 detik dibagi dengan N-nya tadi kan 10 ya, berarti kamu dapatkan sekarang 1,1 detik ya periodenya. Kemudian nah nomor 4, percepatan gravitasi bumi dihitung dengan menggunakan persamaan. Nah kamu gunakan langsung persamaan osilasi bandul gitu ya, osilasi bandul. Nah awalnya bermula dari ini sih, T sama dengan 2pi akar L per G gitu ya. Nah sekarang oleh karena yang dicari adalah percepatan gravitasi bumi, maka ini bisa kamu modif persamaannya, maka didapatkan bahwa persamaan untuk G nanti kalau hasil modifannya ya, itu akan menjadi 4pi kuadrat L dibagi dengan T kuadrat. Nah ini yang dipakai persamaannya ya. Nah itu 4pi kuadrat L per T kuadrat. Sekarang barulah jawab soal nomor 5 dengan memasukkan data-data yang sudah kamu dapatkan tadi ke dalam persamaan itu. Maka nomor 5, percepatan gravitasi bumi. Nah, kamu gunakan persamaan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Nah, maka kamu bisa tuliskan ini akan menjadi 4pi kuadrat, L-nya kamu masukkan, L-nya itulah panjang tali yaitu 0,28 meter ya, 0,28 dibagi dengan T-nya itu adalah periodenya tadi, itu 1,1 ya. Nah ini dipakai dengan menjadi dalam kurung 1,1 kuadrat. Nah barulah ini dimasukkan ke dalam kalkulator ya. Cara menggunakan kalkulatornya, perhatikan ya, yang Pak akan tuliskan sekarang. Nah caranya adalah begini ya. Jadi 4 kamu tekan nanti 4 di kalkulatornya, 4 dikali, tekan kali ya, pi-nya kamu langsung aja pakai pi ya. Nah, pi itu di sini ada tombol pi ya, kali pi, maka di kalkulator akan muncul dia angkanya langsung. Nah makanya Pak sarankan pakai kalkulator saintifik supaya sudah tersimpan pi itu ya. Nah oleh karena dia kuadrat, maka setelah tekan kali pi, nah tekan lagi sekali, kali pi lagi sekali, nah kali pi lagi sekali, dikali dengan panjangnya. Nah kamu ingat tadi panjang ini adalah 0,28, berarti dikali 0,28 gitu ya. Nah baru sekarang dibagi T kuadrat, berarti ini setelah tekan kali 0,28 kamu tekan bagi T kuadrat, berarti dibagi T gitu ya, dibagi T dulu, berarti dibagi 1,1. Nah karena dia kuadrat berarti dibagi lagi sekali, dengan 1,1. Nah baru pencet sama dengan terakhir, maka hasilnya adalah 9,1355 sekian ya. Nah kamu bisa tuliskan sebagai 9,1355 sekian. Nah, dalam satuan meter per second kuadrat. Nah ini percobaan yang sangat tricky ya. Nanti batas toleransi yang Pak berikan untuk nilai G ya, Pak akan berikan dari 9,0 sampai dengan 10,5. Ini batas toleransi hasil jawabannya. Kalau kamu dapatkan di luar angka ini, lebih kecil daripada 9 atau lebih besar daripada 10,5, maka percobaan kamu salah, sebaiknya diulang aja. Nah ini untuk percobaan bandul sederhana. Jadi sekali lagi ini lebih tricky dibandingkan dengan percobaan lainnya, jadi mohon dihati-hati.